Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi sahabat-sahabat Radio dimanapun kalian berada. Semoga sahabat-sahabatku berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan dilancarkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi, semoga dalam keadaan tetap dalam keadaan waras ya pikirannya, untuk kemudian kita lebih semangat lagi menyebarkan syiar, menyebarkan edukasi, menyebarkan sesuatu yang positif untuk saudara-saudara kita di luar sana. Kita tetap konsisten membahas banyak hal tentang kesesatan LDII, tentang hal-hal yang sifatnya ekstrim, radikal, sesuai dengan pembahasan-pembahasan yang banyak saya buat di dalam channel ini. Video-video saya banyak membahas soal radikalisme, kemudian ekstremisme, kesesatan-kesesatan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi atau aliran-aliran yang kemudian mesti kita perangi, mesti kita berantas, mesti kita edukasikan ke saudara-saudara kita agar tidak banyak saudara-saudara kita yang kemudian terpapar paham-paham seperti itu. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah sempat membahas soal banyak hal yang kemudian saya jadikan referensi untuk mengatakan bahwa LDII adalah organisasi yang sesat menyesatkan. Dengan banyaknya referensi, dengan banyaknya pernyataan-pernyataan dari mantan-mantan LDII, itu saya rasa sudah sangat cukup untuk kita menyebarluaskan hal-hal seperti ini, menyampaikan kepada saudara-saudara kita di luar sana bahwa LDII bukanlah organisasi yang baik untuk kemudian menjadi alasan saudara-saudara kita berpijak di sana. Saya ada cuplikan video, mungkin kita akan dengarkan dulu cuplikan video ini sebelum pada akhirnya saya bahas, dan kemudian kita akan diskusikan semenarik apa cuplikan video ini untuk kita bahas. Kita dengarkan bersama-sama. Pertama saya keluar dari Islam Jamaah, saya ngajak istri saya, anak saya, tapi semuanya tidak mau, karena kebetulan anak saya yang paling tua itu baru saja lulus dari Pondok Kediri, sehingga waktu itu anak saya doktrinnya sedang di puncak-puncaknya, doktrin Islam Jamaah sedang di puncak-puncaknya, dan anak saya langsung menentang pada saya, bahkan dia mengatakan dan mengacungkan tangan kirinya dan menyebut nama saya tanpa bapak. Hai Firdaus, kowe wis murtad. Sampai seperti itu. Kita sudah dengarkan sendiri, sahabat-sahabatku, ini adalah pernyataan seorang bapak ya, mantan jamaah LDII yang kemudian tercerahkan, diberikan hidayah dan kemudian keluar dari barisan Islam Jamaah. Cuma sayangnya dia gagal untuk meyakinkan keluarganya, istri dan anaknya untuk meninggalkan Islam Jamaah juga. Ya, ini lumrah sebenarnya. Ada satu keluarga yang kemudian sama-sama berada di dalam Islam Jamaah dan yang kemudian diberikan hidayah, tercerahkan dan kemudian berani untuk keluar dari Islam Jamaah hanya suaminya. Tapi istri dan anaknya tidak berhasil untuk diyakinkan keluar. Cuma yang menjadi sorotan yang mungkin saya akan garis bawahi adalah perlakuan atau sikap seorang anak yang kemudian berani menentang, berani memberikan pernyataan seperti itu terhadap bapaknya sendiri hanya karena dianggap bapaknya atau orang tuanya itu telah murtad, telah keluar dari Islam Jamaah. Ingat, murtad itu hanya boleh dilabelkan kepada orang yang kemudian keluar dari agama, bukan keluar dari lembaga, bukan orang yang keluar dari aliran. Tapi beda lagi dengan konsep yang ada di dalam LDII, karena orang yang kemudian dianggap murtad itu adalah orang yang kemudian meninggalkan Islam Jamaah, meninggalkan LDII, meninggalkan Jokang, mencabut baiatnya, itu adalah orang-orang yang dianggap murtad. Sehingga siapapun dia itu jangan diperlakukan spesial, sekalipun itu adalah orang tua sendiri. Bukankah ini adalah sesuatu yang sesat? Bukankah ini adalah sesuatu yang keliru?
Jika doktrin-doktrin seperti ini disebarluaskan, berapa banyak anak yang akan durhaka kepada orang tuanya hanya karena persoalan perbedaan antara dia Islam jamaah dan orang tuanya bukan Islam jamaah. Kita berpikir sehat saja lah, kita berpikir logis saja. Ini bukti loh, ini bukti pernyataan seorang Islam jamaah yang keluar dan anaknya sendiri berani menentang orang tuanya, tidak menyebut orang tuanya sebagai bapak, menyebut nama orang tuanya, kemudian memberikan pernyataan tegas dan memberikan label murtad kepada bapaknya sendiri, hanya karena anaknya ini sudah pernah atau tamat mengikuti pengajian di Kediri. Kita tahu sendiri ini markas dari Islam jamaah di sana. Doktrinnya lagi di puncak-puncaknya, kemudian orang tuanya menjadi imbas, orang tuanya yang telah keluar dari Islam jamaah menjadi imbas. Silakan ini disebarluaskan. Ini adalah bentuk kesesatan yang luar biasa yang seharusnya ini menjadi bentuk penyadaran kepada saudara-saudara kita. Apakah layak doktrin-doktrin seperti ini disebarluaskan, doktrin-doktrin seperti ini diperdengarkan kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara se-Islam, seagama di luar sana. Di Muhammadiyah mana ada hal seperti ini, di NU mana ada hal seperti ini. Dan sebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang memperbolehkan seorang anak memberikan label murtad kepada orang tuanya hanya karena persoalan perbedaan aliran, hanya karena persoalan orang tuanya keluar dari Islam jamaah. Di mana hadisnya? Di mana ayatnya? Jika ada, silakan di kolom komentar. Orang-orang LDII, dai-dai LDII, para pendakwa LDII yang menonton video ini, silakan berkomentar di bawah apa landasannya sehingga ada doktrin-doktrin seperti ini memperbolehkan seorang anak durhaka kepada orang tuanya hanya karena perbedaan aliran. Tidak ada itu. Sebarkan hal-hal seperti ini. Saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih ada di dalam Islam jamaah harus tahu hal seperti ini. Saya mungkin bukan orang yang ahli sekali di bidang agama. Saya bukan ulama, saya bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis dan sebagainya. Tapi sejauh apa yang saya pahami, sejauh apa yang saya pelajari, saya tidak pernah mendapatkan ada ustadz, ada guru yang memperbolehkan seorang anak memurtadkan orang tuanya, memberikan label murtad kepada orang tuanya hanya karena persoalan perbedaan aliran. Mungkin seperti itu ya, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Silakan, saya berharap video-video seperti ini kemudian disebarluaskan, hal-hal seperti ini kemudian diedukasikan. Saudara-saudara kita di luar sana yang masih ada di dalam Islam jamaah mesti diberikan pencerahan. Sampaikan bahwa ini adalah kesesatan dan ini adalah sesuatu yang harus kita perangi, harus kita lawan sampai pada akhirnya LDII dibubarkan. Saya tetap komitmen untuk membahas ini. Terlepas atau saya pada akhirnya nanti akan diberikan intervensi atau apapun itu, saya tidak akan pernah berhenti untuk membahas hal seperti ini. Dan saya menantang kepada dai-dainya, kepada mubalik-mubalik LDII yang menonton video ini, saya tantang kalian memberikan saya referensi atau landasan tentang hal yang memperbolehkan seorang anak memurtadkan orang tuanya hanya karena persoalan perbedaan aliran. Sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, atau apa kitabnya, terserah. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan sahabat-sahabatku yang pro dengan pernyataan-pernyataan saya, silahkan juga berdiskusi dengan saya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Ini videonya terlalu kepanjangan ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.